Hamdani, dan yang keempat Muhammad Rafi Hakim. Apa semuanya sudah siap? Halo. Halo. Nggih. Nggih, Pak. Siap ya. Bisa saya mulai nggih, Pak? Bentar. Kita absen dulu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah bantuan hukum yang saya hormati dan yang saya cintai. Tentu yang pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Dan yang kedua kalinya, mohon maaf, saya tidak bisa secara langsung hadir di kelas karena kebetulan saya masih ada acara dan tugas di Semarang dari kemarin sampai dengan besok, sehingga tidak memungkinkan kalau kemudian harus bolak-balik ke kampus atau ke Pekalongan, mengingat pemerintah sudah menaikkan harga BBM dan tarif e-tol, kira-kira begitu. Maka secara daring kita mengikuti perkuliahan pada siang hari ini, melanjutkan materi yang telah kita sepakati bersama, yaitu tentang advokat dan paralegal di Indonesia. Saya sudah membaca makalah atau PowerPoint yang dikirimkan oleh pemakalah, judulnya menarik, yaitu ekosistem keadilan di Indonesia, sinergi antara advokat dan paralegal dalam mewujudkan akses bantuan hukum yang inklusif. Ini luar biasa, ini inspirasi judulnya bagus, dan ini bisa dijadikan referensi untuk membuat skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, tahu ini jiplak dari mana, tetapi saya sudah baca-baca, ternyata tidak ada. Mudah-mudahan ini hasil karya sendiri, dan saya rekomendasikan kalau memang ini hasil karya sendiri untuk dibuat dan diangkat menjadi skripsi. Ekosistem keadilan Indonesia, sinergi antara advokat dan paralegal. Nah, bagus, ini nanti tergantung bagaimana presentasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. Kalau menarik ya maka langsung saya beri nilai C+. Kalau tidak menarik ya nanti saya beri nilai B. Baik, saudara-saudara, sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu. Silakan untuk kameranya dimunculkan dan mikrofonnya dimunculkan juga, agar nanti untuk pembelajaran pada pertemuan hari ini bisa efektif, walaupun tidak secara langsung atau secara daring kita mengikuti perkuliahan, tetapi mudah-mudahan esensi dari perkuliahan yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini bisa berjalan dengan baik, maksud dan tujuannya juga bisa tercapai dengan sempurna. Baik, saya absen dulu. Yang pertama, Nur Suciyanti. Sudirah, Pak. Mana? Oke. Hidayatul Nurul Hikmah. Hidayatul Nurul Hikmah. Sudirah, Pak. Oke. Kameranya Sudirah. dinyalakan, nggak apa-apa ya. Kameranya terus di-on-kan selama perkuliahan. Hayatul Nufus. Sudirah, Pak.
Bangkit Fakihul Umam. Hadir Pak, hadir. Hadir. Hadir Pak. Bangkit kemarin nggak hadir ya? Bangkit kemarin nggak hadir, sakit ya? Kemarin sakit. Sudah sembuh ya. Khalifatun Nisa. Hadirah Pak, saya. Mana nggak ada ini? Ada Pak. Oh, Lakinya kurang. Khalifatun Nisa. Tadi Mas siapa Randy berangkat nggak? Kuliah nggak? Mata kuliah hukum acara pidana masuk nggak, Mas Randy? Halo? Halo? Nggak ada yang jawab. Belum Arif. tahu Pak. Oh, belum tahu ya. Oh, nanti ya, setelah ini ya. Arif Wibowo. Arif Wibowo. Mana Arif Wibowo? Nggak masuk ya. Alifka Nurlintang Sari. Hadirah Pak. Putri Anissa Nindya. Oke. Alaya Sayyidah Nur Hikmah. Hadirah Bapak. Mana? Oh ya. Itu Zoom-nya bareng-bareng sama Farhatun. Iya, bareng Bapak ini berdua. Muhammad Zulfan Azami. Hadir Pak. Ihda Nufaila. Hadirah Bapak. Novi Oktaviani. Novi Oktaviani. Mana? Maila Putri Sukmawati. Hadir Pak. Siapa ini? Maila Pak Okto? Maila Pak. Okto belum ya. Maulida Az-Zahra. Hadirah Pak. Nadiatul Husna. Hadirah Pak. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa. Apa ini? Kiki. Muhammad Dafa mana? Ya, lama. Dafa berangkat nggak? Itu satu link berapa orang? 10. Ini lagi bareng-bareng Pak. Ya tapi serius mengikuti kuliah ya, jangan tinggal ngopi ya. Oke Pak. Kameranya dinyalakan semua ini biar saya pantau. Aditya Dwi Darmawan. Ini belum sembuh juga ya, Mas Aditya ya. Masih sakit ya. Fatimah Ayu Nur Purwati. Hadirah Bapak. Fitria. Hadirah Bapak. Fitria apa Fatimah itu? Barengan berdua Pak. Ya, ya. Andika Setiawan. Hadir Pak, hadir. Mana Andika? Ya Pak.
Dina Amalina. Hadiroh Bapak. Dinyalakan kameranya Mbak Dina. Dina Amalina, mana? Hadiroh Bapak. Dinyalakan Mbak Dina kameranya ya. Farhatun Nisa. Hadiroh Pak, saya Pak Dina Malina Pak. Ya, Dina Amalina oke. Farhatun Nisa mana? Hadiroh Pak. Betul teman. Muhammad Khairul Anam. Bukan ya. Jangan. Khairun Nisa. Hadiroh Bapak. Nadila Alifanisa. Hadiroh Bapak. Khofiyah Fadilatus Sa'adah. Hadiroh Bapak. M. Fakih Mukorobin. Fakih Mukorobin mana? Solahuddin. Rahman Hamdani. Oke hadir Pak. Muhammad Ashkuri Dafa. Muhammad Ashkuri Dafa. Mana? Berangkat gak Muhammad Ashkuri? Hadir Pak. Iku serombongan sinyal elek. Lurus sinyal sing apik ngono lho. Tria Amalia Putri. Hadiroh Bapak. M. Raffi Hakim. Hadir Pak. Saya bersama Luki Pak. Ya. Cari sinyal yang bagus. Juwita Maharani. Hadiroh Pak. Juwita mana? Di sini Pak, ini Nadiatul Husna barengan. Siti Safiatun. Robit Manda. Hadir Pak. Muhammad Baihaqi. Muhammad Baihaqi. Mana Baihaqi? Berangkat gak? Belum ada Pak. Muhammad Iknawi. Pak. Muhammad Rizky Saputra. Hadir Pak. Baik saudara-saudara, untuk perkuliahan hari ini silakan makalah untuk menyampaikan makalah. Tadi sudah disampaikan di WhatsApp grup. Silakan untuk dibuka dan dibaca-baca agar teman-teman bisa melakukan diskusi dengan baik. Silakan, kami persilahkan kepada pemakalah untuk menyampaikan makalahnya. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jairin telah memberikan kepada kami kesempatan
untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami buat. Sampai lupa mungkin kurangannya terhadap ataupun sesuatu yang keliru mungkin dari teman-teman ataupun Bapak bisa membenarkan kami, meluruskan kami agar berjalannya kondusif dan memberikan ilmu yang bermanfaat seperti itu. Ya langsung saja. Latar belakang adanya paralegal dan advokat itu terkait kesenjangan akses keadilan di Indonesia, yang mana itu terpampang bahwasanya keterbatasan jumlah. Jadi rasio advokat profesional tidak sebanding dengan tingginya jumlah populasi, terutama di daerah terpencil. Ini yang menjadikan ada jumlah keterbatasan seperti halnya tenaga ahli yang bersertifikat. Kemudian hambatan finansial di sini tingginya biaya jasa hukum profesional yang sulit dijangkau oleh masyarakat kalangan ekonomi lemah ataupun masyarakat yang mana mungkin kekurangan dalam hal ekonomi, misalnya untuk makan sehari-hari pun mereka susah, jadi dibutuhkannya seperti halnya paralegal ini yang mana membantu masyarakat yang mampu bisa mendapatkan haknya jika berperkara. Kemudian literasi hukum rendah, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di tingkat akar rumput saat menghadapi proses hukum yang kompleks. Maka dari itu, karena sebagaimana yang kita ketahui, sistem peradilan formal membutuhkan jembatan penghubung agar masyarakat rentan rentan tetap terlindungi. Jadi banyak sekali masyarakat awam yang mana tidak tahu hukum, tidak tahu menahu terkait hukum. Maka dari itu harus ada tenaga hukum membantu masyarakat yang kurang akan literasi hukum rendah itu bisa terpenuhi haknya. Kemudian dua pilar bantuan hukum seperti halnya yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini, itu yang pertama advokat. Advokat ini adalah penegak hukum formal yang mana profesi pemberi jasa hukum di dalam membuat pengadilan yang memenuhi syarat undang-undang, harus lulusan sarjana hukum dan harus di bawah organisasi advokat. Kemudian landasan hukumnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian karakter intinya yaitu bebas, mandiri, dan memiliki wewenang penuh mewakili klien. Nah, bedanya terkait paralegal atau jembatan masyarakat ini berbeda dengan advokat. Di sini individu dengan pengetahuan hukum yang membantu kerja lembaga bantuan hukum yang mana paralegal ini dianalogikan sebagai paramedis di dalam dunia hukum. Jadi bisa kita pahami bahwasanya paralegal ini kita analogikan seperti paramedis, yaitu bukan tenaga medis yang bersertifikat tetapi yang membantu masyarakat dan membantu tenaga medis yang asli, yang mana itu harus ada pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian landasan hukum dari paralegal ini yang kita ketahui ini dalam Permen Kumham nomor 3 tahun 2021 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Yang mana karakter intinya itu dekat dengan komunitas dan beroperasi di bawah supervisi hukum seperti halnya lembaga hukum ataupun kantor-kantor advokat, yang mana itu membantu para tenaga hukum untuk membantu klien-kliennya seperti itu. Setelah ini akan dijelaskan oleh Mas Luki. Izin masuk, Bapak. Terkait untuk yang selanjutnya di sini ada beberapa hal yang menjadi poin penting dari seorang profil advokat, yaitu penegak hukum sendiri. Di antaranya mungkin yang pertama itu adanya wewenang penuh, di mana berwenang mutlak mewakili, mendampingi dan membela kepentingan hukum klien. Sudah semesti seperti halnya seorang perawatnya itu mengenai
imunitas, di mana dilindungi hukum secara perdata maupun pidana saat menjalankan tugas profesi dengan etikat baik. Mungkin sesuai dengan kode etik maksudnya. Kemudian untuk berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri sejajar dengan aparatur penegak hukum yang lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu mengemban status sebagai profesi mulia dengan kewajiban menegakkan keadilan dan hak asasi manusia, termasuk kewajiban pro bono. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini spektrum peran dan fungsi advokat, di mana untuk ranah litigasi dalam pengadilan sendiri perkara pidananya itu menjadi penasihat hukum dari tahap penyidikan hingga persidangan dan memastikan hak tersangka itu atau terdakwa itu terlindungi. Kemudian untuk perkara perdata di sini mewakili klien dalam sengketa hukum, once prestasi perbuatan melawan hukum sengketa harta, dengan mengajukan gugatan dan argumentasi di hadapan hakim. Kemudian untuk ranah non litigasi di luar pengadilan ada beberapa poin. Yang salah satunya itu yang pertama legal advice, di mana memberikan nasihat hukum preventif dan reaktif untuk memitigasi risiko. Kemudian penyusunan dokumen kompleks untuk merancang kontrak bisnis, akta pendirian, dan dokumen korporasi yang berdampak untuk jangka panjang. Kemudian negosiasi dan mediasi, mencari penyelesaian sengketa jalur damai yang hemat waktu dan biaya. Mungkin untuk selanjutnya, teman saya. Kemudian masuk kepada fungsi advokat, sejalan dengan prinsip bahwa advokat merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, maka advokat memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem hukum. Yang pertama ada memberikan jasa hukum. Salah satu fungsi utama advokat adalah memberikan jasa hukum kepada klien. Jasa hukum ini tidak hanya berbentuk pembelaan di pengadilan, tetapi juga mencakup layanan di luar pengadilan. Kemudian ada mewakili klien di pengadilan atau di litigasi. Advokat memiliki kewenangan khusus untuk mewakili klien dalam proses persidangan di pengadilan, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dalam fungsi litigasi ini, advokat bertindak sebagai kuasa hukum yang membela kepentingan klien secara profesional. Kemudian, pendampingan hukum atau non-litigasi. Selain berperan di pengadilan, advokat juga memiliki fungsi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi. Dalam hal ini, advokat dapat bertindak sebagai pendamping hukum dalam proses negosiasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian ada menegakkan hukum dan HAM. Advokat juga memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Kemudian ada memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono. Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemudian ada fungsi paralegal. Yang pertama ada membantu advokat. Paralegal berfungsi membantu advokat dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam teknis seperti penyusun dokumen hukum dan melakukan riset atau pencarian bahan hukum, kemudian pemberdayaan masyarakat. Paralegal juga berfungsi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga masuk ke pendampingan non-litigasi. Dalam bidang non-litigasi, paralegal dapat membantu proses penyelesaian masalah di luar pengadilan. Namun, paralegal tidak memiliki kewenangan untuk mewakili klien di pengadilan secara mandiri, sehingga perannya hanya sebatas pendampingan. Kemudian ada hubungan antar masyarakat dan advokat. Paralegal berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan advokat. Selanjutnya itu ada sejarah terbentuknya paralegal hingga advokat di Indonesia, di mana sejarah terbentuknya profesi advokat dapat ditelusuri sejak zaman Romawi kuno, yaitu ketika muncul kelompok advokatus, yaitu orang-orang yang membantu pihak berperkara dengan memberikan pembelaan di depan pengadilan. Nah, pada masa itu, profesi ini belum terstruktur secara formal, namun telah menunjukkan fungsi utama sebagai pembela kepentingan hukum seseorang. Perkembangan profesi advokat semakin jelas pada abad pertengahan di Eropa, khususnya di Inggris, dengan munculnya sistem common law yang membedakan antara barrister dan solicitor.
Kemudian di Indonesia sendiri ini profesi advokat memiliki 3 masa. Yang pertama itu masa Orde Lama, di mana pada masa Orde Lama ini organisasi advokat di Indonesia masih bersifat sangat lokal dan belum terpusat secara nasional. Pada periode ini dikenal istilah Bali, yaitu perkumpulan advokat yang terdapat di beberapa kota besar seperti Jawa Tengah, Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Nah, perkembangan mulai mengarah ke organisasi yang lebih terstruktur ketika pada 14 Maret 1963. Kemudian selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 1964 lahirlah Persatuan Advokat Indonesia, yaitu Peradin. Dan masa selanjutnya ada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini perkembangan organisasi advokat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Selain Peradin, mulai muncullah berbagai organisasi advokat lain. Dan melihat kondisi tersebut, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk menyatukan seluruh organisasi advokat yang ada pada 10 November 1985. Yang selanjutnya itu ada masa rekonsolidasi dan reformasi. Nah, pada masa reformasi ini terjadi perubahan besar dalam sistem hukum Indonesia yang juga berdampak pada profesi advokat. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menjadi dasar hukum bagi profesi advokat di Indonesia. Nah, sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pada 21 Desember 2004 dibentuk Perhimpunan Advokat Indonesia, yaitu Peradi. Sementara itu, sejarah munculnya paralegal berawal dari kebutuhan akan perluasan akses terhadap bantuan hukum, khususnya pada abad ke-20, di mana di negara-negara barat, terutama Amerika Serikat pada tahun 1960-an, terjadi kesenjangan besar antara kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dan jumlah advokat yang tersedia. Perkembangan paralegal di Indonesia ini semakin mendapatkan perhatian dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Regulasi ini mengakui keberadaan paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum nasional, meskipun tetap memberikan batasan bahwa paralegal tidak memiliki kewenangan untuk beracara secara mandiri di pengadilan. Dengan demikian, secara historis dapat dilihat bahwa advokat muncul lebih dahulu sebagai paralegal. Kemudian muncullah paralegal. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Mbak Ada. Sini saya jelaskan kembali terkait perbedaan antara batas kewenangan dan domain peran antara paralegal dan advokat, yang mana jelas itu terpampang di situ bahwasanya status legal dan profesi. Nah, advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, kemudian paralegal diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, yang mana advokat wewenang litigasi pengadilannya itu adalah penuh karena dia resmi, karena dia bersertifikat dan di bawah organisasi advokat, yang mana bisa mewakili klien secara independen dalam menghadapi perkaranya di pengadilan. Kemudian untuk paralegal itu tidak ada, karena ini hanya bersifat membantu individu untuk mengurus perkara, tidak bisa pilih klien secara penuh, secara independen, karena paralegal ini tidak bersifat resmi, tidak ada, dilarang beracara mandiri, karena ini nanti kalau misalnya beracara mandiri menyalahi peran advokat. Kemudian fokus pelayanannya itu resolusi sengketa kompleks, pembelaan pengadilan, opini hukum. Ini untuk advokat. Kemudian untuk paralegal pemberdayaan komunitas, edukasi, mediasi awal, bantuan teknis, jadi seperti penyuluhan terkait pemahaman hukum dan lain sebagainya. Kemudian basis operasionalnya untuk advokat itu mempunyai kantor hukum, biasanya juga di ruang sidang, pengadilan, dan korporasi. Kemudian untuk paralegal ini biasanya terdiri atas komunitas-komunitas, entah itu mahasiswa ataupun
seperti halnya organisasi itu base operasionalnya seperti di desa, pos bantuan hukum LBH, dan mungkin mengadakan seperti halnya diskusi-diskusi terkait melek hukum seperti itu. Kemudian model kerjasamanya terhadap klien ataupun terhadap individual yang dibantu itu untuk advokat itu pemegang kuasa langsung dari klien karena ini membantu langsung untuk berperkara. Kemudian untuk paralegal itu bekerja di bawah supervisi advokat atau LBH. Jadi paralegal ini bersifat hanya membantu advokat ataupun lembaga bantuan hukum yang mana itu resmi dan bisa membantu masyarakat pada umumnya. Nah, ini simbiosis profesional atau justice partner peninjauan filtrasi domain paralegal yang mana fase pertama, kedua, dan ketiganya seperti ini. Pertamanya komunitas menghadapi konflik, paralegal melakukan identifikasi masalah, penyuluhan, dan memfilter kasus yang dapat diselesaikan lewat mediasi desa. Misalnya mungkin ada masyarakat yang mana kesusahan, dia memiliki masalah yang mana berkenaan terkait hukum. Nah, ini nanti bisa membantu paralegal bisa membantu masyarakat yang itu dengan kolaborasi, mengumpulkan fakta, kemudian riset, kemudian berkolaborasi dengan advokat untuk menyusun strategi bagaimana agar masyarakat yang memiliki masalah ini, memiliki sengketa atau apapun yang lain sebagainya itu agar terlepas dari masalahnya itu. Kemudian eksekusi hukumnya itu diserahkan kepada ranah formal. Nah, itu nanti mungkin akan kalau misalnya secara eksklusif itu harus didampingi advokat. Jika itu memang harus advokat yang harus langsung. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Aca bahwasanya evaluasi advokat itu seperti ini ya, dari orde lama, kemudian ke orde baru, kemudian ke era reformasi 2003 sampai 2004. Ini pun sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Alaya terkait perkembangan res manakar rumput atau paralegal ini tadi muncul di Amerika Serikat karena untuk melayani masyarakat miskin dan kesenjangan akses hukum yang parah. Nah, ini menjadikan adanya paralegal ini. Kemudian kelahirannya di Indonesia itu pada tahun 70-an yang mana fokusnya yaitu bertindak sebagai agen pemberdayaan advokasi komunitas dan seterusnya. Nah, pada kesimpulannya integrasi fungsional advokat dan paralegal bukanlah entitas yang bersaing, melainkan dua roda penggerak yang saling bergantung dalam sistem bantuan hukum. Jadi antara paralegal dan advokat itu bukan mana yang lebih kuat, akan tetapi dua-duanya itu saling membantu masyarakat dalam keluar untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian untuk efisiensi sistem, paralegal menyaring dan meredam konflik kemudian advokat fokus pada resolusi hukum tingkat lanjut. Jadi masyarakat membutuhkan itu lebih rendah desa yang masyarakatnya itu literasi, mewujudkan kompetensi teknis advokat dan jangkauan sosial paralegal, memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tidak hanya tertulis dalam undang-undang, tapi dapat diakses secara nyata oleh masyarakat ekonomi lemah. Ini sinergi ini yang mana saling membantu, saling menguatkan untuk masyarakat pada umumnya agar mendapat hak-haknya itu terpenuhi. Yang mana mungkin yang kita ketahui pun pada masyarakat kalangan bawah ketika dia berperkara, ketika dia mendapatkan masalah sengketa, itu yang mereka pikirkan awalnya itu pasti ini kita mau berperkara pasti keluar duit banyak atau pokoknya kurang dalam studi literasi. Misalnya seperti halnya berperkara di pengadilan itu kan sekarang, apalagi zaman sekarang sudah banyak sekali seperti halnya platform-platform seperti e-court itu kan untuk berperkara secara online yang mana biayanya lebih ringkas atau
tidak memakan biaya yang lebih, tetapi mungkin pandangan masyarakat pada umumnya untuk perkara yang mana melibatkan persidangan banyak sekali, yang mana mungkin ketika kasusnya sengketa yang dihadapinya pun mungkin tidak cukup untuk membayar perkara tersebut. Itu sinergi antara dan para legal ini harus saling membantu, saling melengkapi dan berdampingan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya bagi teman-teman yang mungkin dirasa kurang paham terkait yang kita paparkan, mungkin kami buka sesi untuk tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ajukan nama dan NIM-nya. Saya. Ya, Mas Begas duluan. Ya, baik, terima kasih ya, Mas Luki. Pemakalah catat ya. Kenapa, Bapak? Pemakalah nanti dicatat hasil diskusinya, kemudian saya nanti dikirim. Ya, dicatat ya, namanya. Iya, Bapak. Baik, saya akan bertanya tentang advokat, Mas. Kan di makalah jenengan, di makalah kalian terdapat tulisan advokat memiliki peran sentral dalam sistem peradilan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Nah, makna bebas dan mandiri itu pada profesi advokat sendiri seringkali dianggap ideal. Namun dalam praktiknya advokat tetap terikat pada kode etik dan hukum. Bagaimana konsep kebebasan tersebut dapat dijalankan tanpa mengurangi akuntabilitas advokat dalam sistem peradilan? Coba diulangi, Mas Begas. Mungkin intinya itu apa ya? Yang menjadi pertanyaan kita. Oke. Jadi makna bebas dan mandiri itu pada profesi advokat itu seringkali dianggap ideal. Namun dalam praktiknya advokat tetap terikat pada kode etik dan hukum. Pertanyaannya itu, bagaimana konsep kebebasan tersebut dapat dijalankan tanpa mengurangi akuntabilitas advokat dalam sistem peradilan? Bisa dipahami, Mas? Ya, Mas Begas. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan. Yang lain silakan. Cewek. Saya ingin dengar suara cewek mana ini. Monggo, bagi teman-teman yang ingin bertanya. Yang lainnya. Mungkin yang lainnya yang ingin bertanya. Baik, bagi yang mbak-mbak mungkin yang biasanya minimal yang tanya lah di cewek-cewek itu. Jadi antara bertanya dan memberikan informasi, menjalin diskusi, ini menjadi poin untuk pembelajaran kita. Ya, sambil menunggu untuk mempersiapkan diskusi, saya tambahkan apa yang disampaikan oleh pemakalah tadi yang berkaitan dengan profesi, yaitu advokat dan paralegal. Tadi sudah dijelaskan, termasuk juga dengan dasar hukumnya. Jadi pengertian secara umum tentang paralegal di dalam Permen-Kumham nomor 3 tahun 2021 ataupun kemudian di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2001, yaitu setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat atau pemberi bantuan hukum
yang telah mengikuti pelatihan paralegal tidak berprofesi sebagai advokat dan tidak secara mandiri mendampingi penerimaan bantuan hukum di pengadilan. Ini saya kira tadi sudah jelas. Kemudian ingin menyampaikan bahwa paralegal itu adalah orang-orang yang berasal dari komunitas. Ya, komunitas ini masyarakat, bisa dari lembaga organisasi, juga bisa dari perhimpunan-perhimpunan atau organisasi-organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan atau organisasi sosial. Jadi bisa kemudian menjadi paralegal. Itu berdasarkan Permenkumham nomor 3 tahun 2021 dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Artinya bahwa ketika para mahasiswa ini yang tentu sudah belajar dan mendalami tentang mata kuliah hukum, baik ilmu hukum, kemudian dasar-dasar hukum, kemudian hukum pidana perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum perkawinan, dan lain sebagainya, dan kemudian mengikuti secara legal, mengikuti pelatihan paralegal, itu bisa kemudian menjadi paralegal dalam setiap institusi lembaga hukum. Nah, cuma yang membedakan secara praktis, yang membedakan antara paralegal dengan advokat, yaitu hanya ketika advokat itu bisa mendampingi orang yang mencari keadilan di lembaga formal, yaitu peradilan. Misalnya di peradilan agama, peradilan negeri, peradilan perdata, itu seorang advokat bisa mendampingi klien atau bisa mendampingi orang yang sedang berperkara di secara hukum secara penuh, ya kan. Tadi disampaikan juga oleh pemakalah bahwa advokat atau penegak hukum, ya kan, advokat itu juga bagian dari penegak hukum. Yaitu kemandirian dan bisa dijuluki sebagai officium nobile. Artinya bahwa perbedaan antara advokat dengan paralegal, ya, tadi sudah disebutkan oleh pemakalah, itu advokat bisa mendampingi secara penuh, sementara paralegal hanya bisa mendampingi kasus-kasus yang berkaitan dengan non-litigasi atau di luar peradilan. Nah, nanti kita jabarkan secara luas antara litigasi dan non-litigasi pada pertemuan yang akan datang. Itu secara garis besar yang disampaikan oleh pemakalah. Saya kira ini PowerPoint-nya ketika dibaca ini sudah lengkap, ya kan? Termasuk bagaimana kemudian peran paralegal, peran advokat dalam melaksanakan tugasnya, kewenangannya, domainnya, dan lain sebagainya, ini sudah disampaikan oleh pemakalah. Luar biasa. Silakan untuk kita lanjutkan dalam proses diskusi, termasuk tadi pertanyaan dari Mas Bagas yang berkaitan dengan tentang kewenangan seorang advokat yang kemudian disebutkan secara bebas untuk melaksanakan, tetapi terhalang oleh kode etik dan aturan-aturan hukum. Nah, ini coba dijelaskan terlebih dahulu. Silakan pemakalah. Untuk pertanyaan dari Mas Bagas, ini dari teman kami, mungkin Mbak Aca bisa mungkin akan menjawab untuk pertanyaan Mas Bagas. Silakan Mbak Aca. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Mas Bagas tadi menanyakan makna bebas mandiri pada advokat itu seperti apa. Jadi makna bebas dan mandiri pada advokat ini berarti bahwa ketika advokat menjalankan profesinya itu tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak manapun, baik itu dari klien, aparat, penguasa maupun kepentingan pribadi. Jadi advokat
itu benar-benar menjalankan profesinya dengan membela kepentingan hukum klien secara objektif dan profesional. Artinya kebebasan ini pun bukan tanpa batas, tapi harus ada hal-hal yang dipertimbangkan. Seperti advokatnya itu kan terikat kode etik profesi, di mana advokat wajib mematuhi kode etik yang mengatur perilaku, integritas, dan standar profesional. Jadi kebebasan ini itu tidak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya, dan advokat juga wajib tunduk pada hukum dan peraturan yang ada, juga bertanggung jawab penuh kepada klien untuk mengungkap hukum yang sebenar-benarnya gitu. Jadi bebas dan mandiri itu bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan bebas dalam berpikir dan bertindak secara profesional, tetapi tetap bertanggung jawab terhadap kode etik dan hukum juga moralnya. Mungkin seperti itu, Mas Bagas. Ya, teman-teman juga harus membaca ya tentang Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Di situ ada juga kode etik atau larangan bagi seorang advokat di dalam menjalankan profesinya sebagai advokat. Nah, kode etik itu juga nanti biasanya diatur oleh lembaga-lembaga advokat. Contoh misalnya ketika ada advokat yang bergabung di Pradi misalnya, maka Pradi punya kode etik dalam rangka menjalankan profesinya sebagai advokat. Nah, teman-teman nanti juga harus membaca Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Di situ cukup lengkap bagaimana kemudian seorang advokat dalam rangka menjalankan fungsi dan mekanisme-mekanisme yang lain. Contoh misalnya di dalam pasal 1, ya kan, advokat itu penjelasannya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum. Betul apa yang tadi disampaikan oleh pemakalah bahwa membela kepentingan klien dengan membela kepentingan hukum klien itu memang mempunyai makna yang berbeda. Artinya apa? Ketika membela kepentingan hukum klien adalah hak-hak hukumnya, ya artinya tadi disampaikan bahwa klien advokat bisa bebas menjalankan perannya seperti itu dalam rangka menegakkan hukum, ya kan? Nah, ketika advokat advokat dalam rangka menjalankan profesinya atau memberi jasa hukum itu bisa di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang advokat ini, ya kan? Artinya yang pertama, seorang advokat itu harus dilakukan pengangkatan, harus disumpah, ya kan? Juga harus bisa mengikuti pendidikan, ya kan? Itu bisa dilakukan. Contoh misalnya di dalam pasal 2 tentang Undang-Undang Advokat, yang pertama, seorang advokat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Ya, misalnya kok jenengan sebagai mahasiswa ekonomi itu tidak bisa, karena di dalam undang-undang di sini disebutkan berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Ya, jadi latar belakangnya harus hukum. Hukum itu bisa kemudian hukum umum atau kemudian sarjana syariah yang bergelut dan mengikuti atau mendapatkan materi-materi ilmu hukum tadi. Ya. Kemudian harus dilakukan pengangkatan advokat di dalam atau di lingkungan organisasi advokat. Kemudian ada salinan surat keputusan pengangkatan advokat yang dimaksudkan tadi disampaikan kepada Mahkamah Agung atau di menteri, misalnya pengangkatan advokat itu ya harus melalui Mahkamah Agung, dalam hal ini adalah pengadilan tinggi biasanya, pengadilan tinggi di wilayah setempat.
Kemudian di dalam pasal 3, seorang advokat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan: 1, warga negara, kemudian bertempat tinggal di Indonesia, kemudian tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Nah, artinya misalnya kok jenengan sudah diangkat menjadi advokat, kemudian diterima sebagai pegawai negeri, itu harus mengundurkan diri. Atau misalnya sudah menjadi advokat, kemudian menjadi pejabat negara, anggota DPR, atau misalnya kepala desa, atau bupati, atau yang lainnya, itu harus berhenti terlebih dahulu. Nah, tapi kemudian nanti ketika misalnya sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara, itu bisa difungsikan lagi profesinya sebagai advokat. Kemudian yang keempat itu sekurang-kurangnya berusia 25 tahun. Jadi seorang advokat itu ada batas umurnya minimalnya berumur 25 tahun. Kemudian yang kelima yaitu berijazah, ya. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Kemudian yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Jadi nanti ada tes di lembaga advokat yang kemudian menyatakan bahwa lulus atau tidaknya di dalam pelaksanaan ujian advokat itu, baru kemudian nanti bisa dilakukan sumpah. Kemudian yang selanjutnya yaitu magang. Seorang advokat itu harus magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Jadi nanti misalnya kok ada orang yang ingin menjadi advokat kemudian sudah disumpah menjadi advokat, itu sekurang-kurangnya harus magang terlebih dahulu di lembaga-lembaga bantuan hukum atau di kantor-kantor advokat sekurang-kurangnya minimal 2 tahun berjalan atau terus-menerus. Kemudian tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Kemudian berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Itu beberapa persyaratan atau pengangkatan untuk bisa menjadi seorang advokat. Maka tugas seorang advokat dengan paralegal itu jelas berbeda, ya kan? Kalau paralegal itu hanya sebatas mendampingi klien, termasuk membuat dokumen hukum, ya kan? Atau misalnya membuat legal draft-nya saja. Tetapi seorang paralegal itu tidak bisa mendampingi klien di pengadilan. Nah, ya kan? Karena memang tentu potensi atau kualifikasinya sudah berbeda. Sementara kalau seorang advokat itu sudah jelas dia berlatar belakang hukum, dibuktikan sebagai sarjana hukum. Kemudian yang kedua usianya sudah 25 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga dia sudah melakukan pendidikan khusus profesi, dan kemudian nanti ada ujian atau kemudian tes keahlian advokat, dan kemudian terakhir baru dilakukan sumpah di wilayah Mahkamah Agung, dalam hal ini dilakukan oleh pengadilan tinggi di wilayah setempat. Misalnya saya di Pekalongan, maka pengambilan sumpahnya akan di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan seterusnya. Itu kemudian nanti setelah sumpah selesai baru kemudian bisa menyandang status sebagai advokat. Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Nah, tadi disampaikan advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh dan peraturan perundang-undangan. Tadi disampaikan juga oleh makalah bahwa advokat itu mempunyai hak imunitas. Artinya ketika seorang advokat dalam rangka menjalankan profesinya, menjalankan tugasnya sebagai advokat, itu tidak bisa kemudian seorang advokat dituntut karena profesinya atau menjalankan profesinya sebagai advokat. Itu disebut dengan hak imunitas, ya, hak perlindungan bagi seorang advokat. Tetapi kalau kemudian seorang advokat melanggar kode etik atau menyalahi aturan, ya, salah satu kode etik yang mendasar itu seorang advokat tidak boleh menjanjikan klien kemenangan. Nah, contoh misalnya ada klien datang, kemudian seorang advokat menjanjikan, itu sudah melanggar kode etik. Nah, itu hal-hal
Seperti itu yang kemudian tidak boleh dilakukan oleh seorang advokat. Dan menjanjikan kemenangan kepada klien itu sudah bagian dari melanggar kode etik. Ya, artinya walaupun advokat itu mempunyai hak imunitas dilindungi dalam menjalankan profesinya, tetapi kemudian tidak terlepas dari kode etik yang ada. Nah, kode etik itu sesuai dengan lembaga advokatnya masing-masing. Nah, advokat di negara kita itu banyak sekali, ya kan? Ada Pradi, ada Pradin, ada APSI, ada Ferrari, ada macam-macam ya, lembaga-lembaga advokat. Nah, semuanya itu mempunyai kode etik masing-masing. Tetapi intinya sama, kode etik itu mengacu kepada Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Itu. Kemudian yang lain ya terkait dengan pengawasan, hak dan kewajiban advokat ya. Ini semuanya diatur dalam Undang-Undang Advokat. Nah, termasuk kemudian tentang bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu juga diatur di dalam Undang-Undang Advokat pasal 22. Bahwa advokat wajib hukumnya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Yang kedua, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang tadi disebutkan Permen Kuham dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan kode etik itu diatur di dalam pasal 26. Ya, pasal 26 ada beberapa ayat. Yang pertama, untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, disusun kode etik. Siapa yang menyusun kode etik? Yaitu adalah organisasi advokat. Yang kedua, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kemudian kode etik profesi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Kemudian Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Itu ya nanti bisa dibaca, termasuk di dalam bab 10 itu ada organisasi advokat. Ya. Jadi organisasi advokat tadi saya sampaikan itu banyak sekali. Nah, ini sedang kemudian dirumuskan undang-undang baru yang berkaitan dengan advokat. Ya. Jadi advokat di negara kita itu sifatnya multibar, artinya bisa kemudian bebas mendirikan organisasi advokat. Berbeda dengan negara-negara common law negara-negara Amerika misalnya. Itu single bar, jadi hanya ada satu lembaga advokat. Ya, kalau di Amerika itu hanya satu, namanya single bar. Kalau di negara kita itu multibar itu berarti banyak lembaga-lembaga advokat. Nah, sebetulnya efektif kalau single bar. Kenapa? Karena aturannya sama, kode etiknya sama, kemudian ketentuan-ketentuan yang mengatur itu sama. Tapi pada pertama kali munculnya undang-undang advokat ini, undang-undang nomor 18 tahun 2003 ini, sehingga kemudian banyak sekali bermunculan tentang lembaga-lembaga advokat di negara kita. Gitu kan? Jadi banyak sekali lembaga-lembaga. Misalnya kayak Pradi itu ketuanya ada Otto Hasibuan. Pradi itu juga terpecah menjadi 3 lembaga. Pradinya Otto Hasibuan, kemudian Junifer Gersang, dan lain sebagainya itu ada. Kemudian ada APSI. APSI itu juga kemarin informasinya sudah pecah lagi. Jadi banyak sekali lembaga-lembaga advokat atau lembaga-lembaga bantuan hukum yang bergabung di advokat itu di negara kita. Itu disebut dengan multibar. Ya, berbeda dengan Amerika, negara Barat itu single bar, jadi ada satu lembaga-lembaga advokat itu ya. Jadi terkait dengan terkait dengan
undang-undang advokat atau penjelasan tentang advokat di negara kita. Kalau paralegal itu kan kemarin sudah sering atau banyak disampaikan pada awal-awal perkuliahan karena itu mengacu pada Permenkumham dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, ini teman-teman juga harus mempelajari betul isi dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Advokat sebagai referensi terkait dengan persoalan advokat di negara kita, itu negara Indonesia. Ya, jadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ini saudara-saudara minimal harus membaca dan mengetahui isi dari undang-undang tersebut. Itu tambahan dari saya. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, monggo. Silakan, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pemakalah? Pemakalah juga boleh bertanya ya, tidak kemudian semata-mata harus menjawab pertanyaan dari teman-teman. Monggo. Mungkin teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih spesifik ke Bapak, mungkin Mas Irfan. Ya, jangan, Bapak masih muda. Ini Pak. Silakan teman-teman yang lain. Cewek. Ya, yang cewek silakan. Yang selalu muncul di paling depan itu ada Mbak Maulida Zahro, ini NIM-nya 82 ya. Silakan Mbak Zahro. Atau kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Undang-undang advokat. Ya, ada yang tanya, silakan. Jadi saya mau tanya Pak. Mungkin ini keresahan yang dalam. Namanya siapa? Luki. Raffi Hakim Pak. Ini saya presentasi sama Mas Luki Pak. Oke, Mas Hakim. Mas Raffi Pak. Mas Hakim. Silakan Mas Raffi. Oke, mungkin ini keresahan yang mungkin saya ini ya Pak, yang saya tahu. Saya mau bertanya Pak, apakah advokat itu bisa mempengaruhi kemenangan dalam persidangan Pak? Mungkin ketika seorang berperkara dengan advokat yang mana brandingannya itu pasti menang dalam pengajuan kasusnya atau gugatan ataupun lainnya. Nah, itu apakah advokat itu berpengaruh dalam pendampingan klien untuk memenangkan perkaranya, Bapak? Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa advokat itu yang pertama tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien. Ya, tidak boleh itu melanggar kode etik kalau menjanjikan pasti menang, misalnya begitu. Pasti nanti di peradilan akan kami menangkan. Tidak boleh seorang advokat menjanjikan seperti itu. Tetapi advokat itu bisa kemudian mempengaruhi ya, satu tuntutan jaksa, ya kan, atau kemudian keputusan hakim. Bisa, karena di dalam persidangan itu sesuatu akan bisa berubah berdasarkan perkembangan kasus yang sedang dihadapi. Kalau misalnya di peradilan pidana ada hal-hal yang memberatkan dan ada juga hal-hal yang meringankan.
Apa hal-hal yang memberatkan? Hal-hal yang memberatkan itu misalnya contohnya perbuatan pidananya memang terencana, terstruktur, dan kemudian melibatkan atau merugikan banyak orang. Itu hal-hal yang bisa memberatkan. Apa yang bisa meringankan? Dalam kasus pidana misalnya, satu, dia berbuat tanpa disengaja. Tidak ada unsur kesengajaan atau mens rea-nya tidak muncul. Kemudian yang kedua, mungkin dia berperilaku baik. Dan yang ketiga, dia tidak menimbulkan kerugian yang besar misalnya. Itu bisa meringankan dan memberatkan. Nah, seorang advokat bisa mengintervensi persoalan itu baik dalam proses penuntutan maupun dalam proses peradilan. Nah, ketika misalnya ada klien datang ke rumah, dia menceritakan bagaimana kronologinya, ya kan? Nah, pasti seorang advokat nanti akan bisa kemudian mencari celah-celah hukum yang bisa dilakukan. Oh, ini bisa diringankan. Oh, ini bisa diringankan tuntutannya atau diringankan hukumannya dan lain sebagainya. Tetapi seorang advokat itu dalam fungsinya itu dalam rangka membela kepentingan hukum. Barangkali kemudian yang sebetulnya ini hukumannya ringan, tetapi kemudian oleh jaksa dituntut berat misalnya. Nah, ini kan berarti ada penyimpangan-penyimpangan hukum. Nah, seorang advokat bisa kemudian mempengaruhi itu, bisa kemudian meringankan seseorang dalam tuntutan hukum, atau kemudian justru mungkin memberatkan dan lain sebagainya, itu bisa seorang advokat mempengaruhi itu. Nah, tetapi sesuai dengan kode etik seorang advokat, saya lagi mengingatkan, tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada klien. Itu ya. Jadi apakah kemudian bisa seorang advokat mengintervensi persoalan hukum? Bisa. Tetapi kemudian tidak dalam rangka memanipulasi hukum. Beda ya, mengintervensi dan memanipulasi ya. Nah, itu. Kalau memanipulasi hukum itu berarti ya yang sebetulnya tidak ada hukumannya kemudian ditambah, ya kan? Yang sebetulnya kemudian tidak sesuai dengan hukum yang diterapkan kemudian diterapkan. Mengintervensi dan memanipulasi adalah sesuatu yang berbeda dalam persoalan hukum. Itu ya, Mas Raffi ya, bisa dipahami ya. J. Yang lain? Bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin bertanya atau cukup juga, mungkin tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak dosen. Ya, cewek, saya mau cewek satu. Kalau tidak ada ya saya mau yang mau bertanya. Oh, ini silakan yang bertanya tadi, cewek yang sudah angkat tangan tadi. Jadi silakan, monggo. Jangan udah siap-siap. Ngapain bang? Kamera Pak lain. Silakan, kalau tidak ada saya tanya. Oke, yang Mbak siapa ini? Coba Mbak Maulida Zahro, mana? Ada nggak? Ya, Mbak Maulida, coba jelaskan pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Halo? Moodnya dilepas dulu. Halo Pak. Ya, coba jelaskan
pengertian advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Namanya post-test ini. Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberikan jasa. Coba diulang. Jangan gugup. Nggak apa-apa. Menurut Nomor 18 Tahun 2003 adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada klien, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang telah memenuhi persyaratan sesuai undang-undang. Oke, bagus. Berarti memperhatikan. Kemudian satu lagi, cowok. Mas Zulfan, mana Mas Zulfan? Ya Pak, Hadir. Ya, coba Mas Zulfan, pengertian paralegal menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Sebutkan tentang pengertian paralegal. Apa itu paralegal menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 dan Undang-Undang Bantuan Hukum. Paralegal menurut Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 adalah setiap orang yang berasal dari komunitas masyarakat atau memberi bantuan hukum yang memiliki kemampuan mengenal masalah hukum di lingkungannya dan membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum. Oke. Untuk perkuliahan pada hari ini, terima kasih. Saya kira cukup. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada pemakalah yang telah bagus dalam memberikan materi makalahnya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga sama. Nilainya sudah saya langsung kasih A nih. Ya. Nah, tapi nanti untuk makalahnya pada pertemuan depan di print ya. Di print diserahkan ke saya. Oke, Bapak, nanti saya print. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Melanjutkan pertemuan pada hari ini, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Silakan. 4 orang yang menjadi Saya Pak. Satu, jangan keruputan. Saya Pak. Andika Setiawan. Maulida Azhar Pak. Andika Setiawan. Ya, Pak, semuanya diam. Ya, Saya Pak. 113090. Andika Setiawan. Iya, sama mau Bagas Maulana 113. NIM 100 Pak. NIM 113 Pak. 113 siapa? Dua Pak. Muhammad Bagas Maulana. Iya, Bagus Maulana. Bagas Maulana. Oke. Nggih, Bapak. 082 Pak. 82 Maulida Azahro. Oke. Ya Pak. Betul. Pak 079. Satu lagi cewek siapa? 079 Pak Ida Pak. 79 Ihda Ya. Nofaya. Ya Pak. Oke, 4 orang sudah ya. Pertemuan depan kita akan membahas tentang bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Nanti yang presentasi makalah Mas Andika Setiawan, kemudian M. Bagas Maulana, kemudian Maulida Az-Zahro, kemudian Ihda Novalia. Oke, 4 orang. Silakan nanti 1 orang bisa menjadi koordinator. Seperti biasa, minimal 1 hari sebelum presentasi, makalah, dan PowerPoint sudah dikirimkan di grup. Dan nanti kalau saya masuk kelas,
kita akan diskusi di kelas. Kalau tidak ya nanti kita Zoom seperti ini. Mbak Maulida Zahro sudah punya anak, Mbak? Nah, itu belum, Pak. Itu anaknya Lucky, Pak. Single mom, Pak. Anak dari Mas Lucky. Oh. Iya, Single mom. Janda hot, Pak. Tadi bawa anak terus. Oke, cukup pertemuan hari ini, ya. Kalau cukup, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus belajar untuk teman-teman mahasiswa. Amin. Apa yang disampaikan ini tetap bisa diingat dan menjadi bagian referensi untuk pengetahuan kita di dunia hukum. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat keluar. Salam sejahtera.